Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mengkaji bisnis model pizza Papa John. Perkenalkan, nama saya Salsa Ayu Rekardini dari program studi Entrepreneurship Business Creation kelas LD10 dengan NIM 25019887775. Yang pertama yang akan kita bahas adalah profil Papa John. Papa John merupakan bisnis di bidang kuliner yang menjual pizza sebagai menu utama. Perusahaan ini didirikan oleh John Schnetter pada tahun 1985. Mereka telah memiliki franchise di seluruh dunia, dan pada tahun 1991 mereka berhasil mendirikan franchise sebanyak 100. Setelah itu 3 tahun kemudian pada tahun 1995 mereka telah mendirikan 500 restoran yang tersebar di seluruh dunia. Papa John memiliki marketing yang sangat baik. Perusahaan ini seringkali melakukan periklanan dengan pertandingan NFL. Pizza sendiri merupakan makanan yang terkenal di Amerika, dan pasar di Amerika sangat banyak yang menggemari pizza. Perusahaan Papa John ini mengalami beberapa masalah yang membuat reputasinya menurun, seperti masalah mengenai perusahaan yang dianggap tidak bertanggung jawab sebagai franchisor karena lepas tangan, dan juga kontroversi Papa John terhadap NFL. Perusahaan Papa John mengalami pertumbuhan yang tinggi di akhir tahun 2017 hingga kuartal ketiga. Namun pada kuartal keempat, mereka mengalami penurunan hingga negatif 3,9%. Pada tahun 2018, mereka mengalami penurunan yang lebih buruk lagi, yaitu negatif 9,8%. John Schnetter selaku CEO mengundurkan diri pada tahun 2018, tepatnya pada tanggal 1 Januari. Pada bulan Februari 2018, Papa John dan NFL mengakhiri kontrak kerjasama, dan pertumbuhan penjualan Papa John mengalami negatif selama 6 kuartal berturut-turut. Pada kuartal ketiga 2019, Papa John melaporkan peningkatan pertamanya. Papa John mencoba untuk bereksperimen produk baru dan merangkul pihak ketiga sebagai layanan tambahan yang dapat meningkatkan produktivitas dan menyaingi kompetitor. Meskipun pemilihan perusahaan tidak cepat, namun Papa John berhasil memperbaiki dan meningkatkan penjualannya. Kelemahan dan kekuatan BMC yang digunakan Papa John pada masa mereka bangkrut, yaitu mereka menawarkan proposition dengan tetap menggunakan bahan baku yang berkualitas tinggi dan segar. Hal ini membuat Papa John lebih unggul dari kompetitor yang lain. Selanjutnya yaitu kelemahan dari bisnis model yang mereka gunakan pada saat itu, yaitu mereka kurang inovasi karena mereka takut apabila mereka membuat produk baru mereka akan menghasilkan pizza yang kurang lezat. Kelemahan dan kelebihan dari BMC mereka yang pada saat mereka mengalami kejayaan yaitu mereka memfokuskan untuk menjual pizza dengan kualitas yang terbaik. Nah, di sini termasuk kekuatan mereka karena mereka ingin menciptakan rasa dan serta kualitas yang berbeda dari kompetitor. Untuk kelemahannya yaitu kurangnya inovasi produk dan yang mereka ciptakan, sehingga hal ini dapat membuat Papa John kalah dari kompetitor yang lebih berinovasi lagi. Pola bisnis pattern yang mereka jalankan selama mereka mengalami kebangkrutan adalah long tail model. Hal ini dapat dilihat dari revenue stream Papa John pada masa fall. Perusahaan Papa John menunjukkan bahwa bisnis tersebut cenderung menjual produk yang sedikit serta hanya fokus pada pasar yang mereka tuju. Pola ini terjadi ketika perusahaan sebenarnya dapat memproduksi banyak produk, tetapi mereka memutuskan untuk menjual produk yang terlaris atau memfokuskan salah satu saja. Sedangkan bisnis pattern yang mereka gunakan pada saat mereka mengalami kejayaan yaitu unbundling business model, tepatnya pada inovasi produk. Mereka menciptakan sesuatu baru setelah penurunan penjualan. Papa John melakukan rebranding dengan membuat produk baru yang tentunya lebih berkualitas, meningkatkan kualitas, dan meningkatkan profil iklan mereka. Selanjutnya kita membahas mengenai bisnis model environment. Yang pertama yaitu market force. Di sini ada market segment. Market segment yang dituju oleh Papa John yaitu semua kalangan, pencinta kuliner, serta pencinta pizza. Karena memiliki rasa pizza yang khas dengan bahan baku yang berkualitas tinggi, maka market segment dapat mempengaruhi suatu bisnis. Dengan kita mengenal target pasar kita, maka kita akan membantu perusahaan untuk meningkatkan efektivitas strategi pemasaran produk yang ditawarkan. Selanjutnya adalah need and demand. Banyaknya pizza dengan rasa yang kurang khas membuat Papa John mendirikan pizza dengan ciri khas tersendiri. Mereka menggunakan bahan baku yang berkualitas tinggi dan juga segar, dan mereka hanya memfokuskan untuk menjual pizza saja karena mereka takut mengubah
mengubah rasa dari pizza tersebut apabila mereka menambahkan menu lain. Yang selanjutnya adalah market issue. Masalah yang dihadapi oleh Papa John yang belum bisa mengimbangi atau menyaingi kompetitor lain adalah karena berbagai faktor. Meskipun penjualan Papa John meningkat, namun kompetitor selalu mengimbanginya. Yang kedua adalah industry force. Di sini terdapat yang pertama adalah kompetitor. Kompetitor dari Papa John yaitu restoran pizza yang terlebih dahulu ada sebelum berdirinya Papa John dan menyediakan berbagai makanan, tidak hanya pizza namun juga pasta dan dessert. Selanjutnya adalah new entrant. Perusahaan pizza dengan berbagai pilihan menu dan memiliki aplikasi serta inovasi yang lebih dapat menjadi kompetitor Papa John serta dapat mempengaruhi penjualan Papa John. Selain itu, adanya pendatang baru dengan value proposition yang sama atau melebihi Papa John juga dapat mengancam perusahaan ini. Selanjutnya adalah stakeholder. Di sini orang-orang yang mempengaruhi Papa John yaitu pemasok bahan baku yang berkualitas tinggi karena dapat mempengaruhi rasa dari pizza yang dihidangkan. Selanjutnya adalah pihak karyawan seperti bagian dapur karena berpengaruh terhadap rasa. Selanjutnya yaitu pelayanan. Selanjutnya pelayan yang melayani di restoran Papa John. Selanjutnya adalah pihak ketiga dan sponsor, NFL dan lain-lain. Di sini selanjutnya kita membahas key trend. Papa John dianggap telah mengikuti perkembangan teknologi dengan menyediakan layanan jasa pengiriman makanan melalui pihak ketiga. Layanan ini diciptakan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan untuk menyaingi kompetitor. Yang terakhir adalah macroeconomic trend. Pizza merupakan makanan yang populer di Amerika. Industri restoran pizza merupakan industri dengan pertumbuhan pangsa pasar yang lambat, sehingga pangsa pasar yang sangat besar. Ini tercipta dengan sangat mudah. Selain itu, pesatnya minat masyarakat terhadap makanan dengan rasa yang berkualitas tinggi membuat Papa John memiliki peluang yang tinggi untuk bersaing dengan kompetitor. Selanjutnya yaitu mengenai value proposition canvas. Yang pertama adalah customer profile. Di sini terdapat gain yang yaitu kualitas pizza yang didapatkan konsumen adalah kualitas yang terbaik karena pizza mereka dihidangkan dengan fresh. Hal ini dikarenakan mereka menggunakan bahan yang terbaik dan juga fresh. Pizza Papa John akan mudah didapatkan konsumen karena terdapat layanan antar yang cepat yang disediakan oleh pihak Papa John. Selain itu, konsumen Papa John dapat menikmati pizza tersebut dengan harga yang terjangkau. Dengan ini konsumen akan lebih puas karena mereka dapat menikmati Papa John secara langsung datang ke store Papa John. Selanjutnya adalah paid. Franchise Papa John belum tersebar luas di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Papa John hanya tersedia di beberapa negara, sehingga konsumen di beberapa negara tidak dapat menikmati Papa John. Menu yang disediakan oleh Papa John juga dianggap kurang bervariasi, sehingga konsumen tidak menemukan menu lain selain pizza di restoran Papa John. Crust pizza Papa John merupakan crust dengan ukuran yang cukup lebar dan kenyal. Pizza yang dihidangkan kepada konsumen terkadang sedikit berbeda dengan apa yang ada di gambar, sehingga membuat konsumen berekspektasi lebih, namun saat dihidangkan akan membuat konsumen sedikit kecewa. Selanjutnya adalah customer job. Saat pizza dihidangkan kepada konsumen, para konsumen akan menikmati pizza Papa John dan akan mendapatkan kepuasan saat merasakannya. Apabila konsumen kurang puas, maka mereka akan memberikan kritikan terhadap pizza Papa John. Yang kedua adalah value map. Di sini terdapat yang pertama adalah product and service. Produk yang mereka tawarkan adalah pizza Papa John dengan rasa yang nikmat sehingga para konsumen mengonsumsi pizza tersebut dengan kepuasan tersendiri. Yang kedua adalah gain creator. Papa John membuat pelanggan merasakan kelebihan dari pizza mereka dengan melakukan pemilihan bahan baku yang berkualitas sehingga pizza yang mereka hasilkan juga sangat berkualitas. Tentunya bahan-bahan tersebut merupakan bahan-bahan pilihan yang segar. Untuk mendapatkan harga yang terjangkau, pihak Papa John seringkali memberikan promo dan diskon kepada konsumen. Begitu pula mengenai masalah pelayanan, agar masyarakat dapat menikmati Papa John dengan mudah, maka mereka memberikan layanan pesan antar. Yang terakhir adalah pain relief. Untuk menyelesaikan pengalaman negatif atau resiko yang pernah dialami oleh pelanggan, maka pihak Papa John melakukan tindakan seperti memperluas jaringan agar franchise Papa John dapat tersebar luas lagi. Selanjutnya adalah inovasi menu atau produk agar lebih bervariasi. Untuk permasalahan kelas yang dianggap terlalu tebal, maka perusahaan Papa John harus melakukan evaluasi agar lebih sempurna lagi. Papa John harus memperbaiki dengan mengevaluasi agar pizza mereka dapat dihidangkan sesuai dengan ekspektasi para konsumen. Yang selanjutnya yaitu fit. Salah satu yang diinginkan
oleh pencinta pizza, yaitu mereka mendapatkan rasa pizza yang kaya akan rasa, berkualitas, fresh, dan juga khas. Papa John merupakan perusahaan pizza dengan mengutamakan kualitas yang terbaik, dengan bahan-bahan yang segar, dan tentunya dengan harga yang terjangkau. Konsumen mendapatkan pizza dengan rasa yang lezat, dengan topping yang melimpah untuk cabang Papa John yang belum merata di Indonesia atau di dunia, dapat diselesaikan dengan cara memperluas jaringan. Pizza Papa John ini dapat diterima konsumen dengan mudah karena mereka menyediakan layanan antar. Mengenai masalah menu yang kurang bervariasi, mereka harus melakukan evaluasi atau inovasi produk atau menu. Dengan untuk crust yang dianggap terlalu tebal hingga makanan yang berbeda dari foto, maka dapat diatasi dengan melakukan evaluasi. Yang selanjutnya yaitu penjelasan fall and rise business. Perusahaan Papa John mengalami kebangkrutan karena beberapa faktor seperti kontroversi dari bersama NFL dan juga Papa John yang dianggap tidak bertanggung jawab sebagai franchisor karena mereka kurang memantau perkembangan. Dengan adanya permasalahan tersebut menyebabkan penjualan pizza Papa John menurun yang semakin lama membuat perusahaan bangkrut dengan beberapa periode. Namun setelah bertahun-tahun mereka mengalami hal tersebut, mereka sedikit demi sedikit bangkit. Mereka membuktikan bahwa perlahan mereka dapat bangkit dan dengan membuat inovasi baru. Papa John mulai bangkit dan terus berkembang. Pada masa inilah Papa John dianggap pada masa rise karena telah bangkit dan berkembang. Selanjutnya adalah peningkatan substansial. Solusi yang dapat meningkatkan substansial pada value map antara lain, mereka membuat point reward Papa John. Point reward ini dapat dihasilkan dari pengumpulan beberapa struk yang akan mendapatkan diskon di kemudian hari, sehingga harga yang diberikan kepada konsumen akan jauh lebih murah dari kompetitor. Konsumen pasti akan memilih pizza dengan harga yang murah namun berkualitas tinggi. Yang selanjutnya yaitu Protect Papa John. Perlindungan ini diberikan untuk pizza yang dikirim menggunakan layanan pesan antar Papa John. Konsumen akan mendapatkan ganti rugi apabila pizza yang mereka terima dalam keadaan rusak dan tidak sesuai dengan apa yang mereka pesan. Yang selanjutnya yaitu variasi crust Papa John. Dengan adanya variasi crust, maka konsumen dapat memilih jenis crust yang mereka inginkan, seperti crust dengan ukuran sedang, crust dengan isi keju, dan juga crust dengan isi sosis. Nah, yang terakhir adalah pelajaran yang dapat kita tangkap. Sangat banyak sekali pelajaran yang kita harus dapat setelah mengetahui kasus Papa John. Dalam menciptakan sebuah bisnis, kita harus benar-benar mengetahui target pasar kita, atau kita harus mengetahui bisnis model yang kita jalankan, sehingga kita benar-benar menerapkan bisnis model tersebut. Karena bisnis model tersebut dapat membantu kita untuk mengembangkan bisnis kita. Selanjutnya yaitu kita harus memahami faktor apa saja yang mempengaruhi bisnis kita. Kita harus peka terhadap lingkungan sekitar agar bisnis kita tetap berjalan. Yang terakhir adalah merealisasikan penyampaian value proposition dengan maksimal. Kita harus mengetahui nilai lebih dari perusahaan kita sehingga kita dapat mengimbangi kompetitor. Sekian kajian bisnis model Papa John. Terima kasih.